Ya, PSI pasca silaturahmi Prabowo dibenci dan disayang sekaligus. Rame terus nih PSI. Nah, dampak dari pertemuan PSI dengan Prabowo Subianto memang luar biasa, bikin pening kepala. Tapi biarlah, rambut putih ubanan makin banyak di kepala, mudah-mudahan jadi semakin makin mirip sama Richard Gere ini, The Romance Grey istilahnya ya. Tadi siang makan bareng sahabat yang juga kader Golkar sih dan kader PDIP nih, dua orang sahabat saya ini. Santai saja kita ngobrol, mereka tahu tulisan saya yang keras terhadap partainya. Tapi relasi kita ya baik-baik aja. Makan siang kita pun penuh canda dan penuh tawa gitu ya. Cuma rekan-rekan di medsos ini yang luar biasa ya. Kalau kata Pak Prabowo dulu, mereka ini lebih TNI dari TNI. Sekarang para simpatisan ini jadi lebih PDIP dari PDIP ya. Lebih Golkar dari Golkar, lebih Nasdem dari Nasdem, lebih apalagi lebih Demokrat dari Demokrat dan seterusnya. Pasca kunjungan Pak Prabowo ke Basecamp PSI ini untuk silaturahmi, banyak polemik di media. Ada yang mencaci, utamanya dicacinya terhadap PSI-nya. Di samping banyak juga yang memuji. Ya, berbagai interpretasi bebas yang kerap tanpa memperhatikan konteks peristiwanya memang mengacaukan kesimpulan yang ditarik. Kita jadi semakin sadar betapa pentingnya mata kuliah logika ya. Bagaimana bisa menyimpulkan kedatangan seorang Prabowo Subianto ke Basecamp PSI untuk silaturahmi itu ditarik kesimpulan bahwa PSI serta-merta akan mendukungnya. Chris Natali barusan bilang PSI masih punya sejumlah mekanisme internal antara lain Kopdarnas. Kok bisa konklusinya begini, yaitu PSI mendukung Prabowo ya, atau beralih dukung Prabowo. Ini dikutip dari Detik News ya, 6 Agustus 2023. Memang seingat kita sih memang belum ada ya pernyataan resmi PSI akan mendukung baca pres Prabowo Subianto. Justru yang ada adalah deklarasi Ganjar Yeni sejak Oktober 2022 dan dukungan terhadapnya ini belum dicabut sampai sekarang. Lalu ada juga yang mengirimi kita video tentang pengunduran diri rame-rame kader PSI nih. Ini kasus di Palembang. Sambil dikomentari, rasain deh PSI, mampus deh PSI. Wih, kejam banget deh. Ini bukannya mereka mengundurkan diri sebetulnya kasus itu ya. Tapi memang sudah dipecat kok mereka itu. Dipecat dari PSI. Kenapa? Lantaran mereka-mereka ini memungut uang dari bacaleknya. Hal seperti ini nih haram di PSI. Maka segerombolan itu pun dipecat. Tapi video itu di-share ulang oleh mereka yang satu tidak tahu latar belakangnya, yang kedua tahu tapi sengaja dibagikan ulang dengan notes yang mendiskreditkan PSI. Terhadap yang pertama tentu PSI wajib menjelaskan. Lalu terhadap yang kedua, ya teman-teman PSI wajib juga untuk mendoakan mereka. Lalu ada tuduhan PSI mengakuisisi Partai Berkarya, atau sebaliknya ya. Maka dianggapnya telah terafiliasi dengan Cendana, Tommy, dan Titi Soeharto. Wih, serem banget. Kita tahu bersama bahwa dalam proses verifikasi faktual di KPU, Partai Berkarya tidaklah lolos. Maka banyak kadernya yang pindah ke berbagai partai lain. Mereka masih mau sih berkontribusi dalam kancah politik bangsa. Ada yang ke PDIP, ada juga yang ke Gerindra, Nasdem, Golkar, PAN, P3, Perindo, Gelora, PKN, dan yang bikin rame ya ke PSI nih. Masuk PSI sih oke-oke aja ya. Masuk PSI ya sah-sah aja, asal mematuhi dua prinsip dasar. Satu, anti korupsi, dua, anti intoleransi, serta mesti siap bekerja untuk rakyat dan siap untuk diawasi. Maka ya go ahead, no problem. Apa ada masalah? Nggak ada masalah kan? Rasanya sih teman-teman di PDIP, di Gerindra, dan parpol lainnya lah ya, juga punya prinsip yang sama sih dalam hal ini ya. Punya prinsip-prinsip yang mesti dipatuhi oleh mereka yang mau bergabung dengan partainya. Ya prinsipnya partai masing-masing lah. Betul nggak? Demikian perspektifnya, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.